Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Tan Yun, ini. Tanpa ragu, Sen Subing melambaikan tangan kanannya dan melemparkan pedang terbang dari senjata kelas rendah tertinggi. Saat tangan kanan Tan Yun hendak mengambil pedang terbang, cahaya pedang hitam menebas ke arah lengan kanannya. Tan Yun buru-buru menarik tangannya, baang. Cahaya pedang itu memotong pedang terbang Sen Subing dan terbang di bawah platform tinggi. Nangong Yukin melesat dengan liar, dan sosok itu berkedip sangat cepat di kehampaan, cahaya pedang yang mematikan, mengarah ke Tan Yun. Sesaat kemudian, tubuh Tan Yun dicincang dengan puluhan luka pedang di leher dan dadanya. Jika bukan karena Tan Yun menghindar tepat waktu, pasti dia telah dipenggal beberapa kali dan dipotong-potong. Bentuk wajah Tan Yun mengerikan seperti hantu, dan tenggorokannya mengaum seperti binatang buas. Saat dia jatuh dari peron, Nangong Yukin tampak seperti bayangan hitam yang turun dari langit, melesatkan cahaya pedang tepat di atas kepala Tan Yun. Tidak bisa dihindari, Tan Yun tidak bisa mengelak. Apa? Dengan suara tragis, kepala Tan Yun terayun ke belakang. Meskipun dia lolos dari sabetan pedang di kepala, pedang hitam Nangong Yukin menembus tulang bahunya di bawah leher Tan Yun ke dada kanannya. Tan Yun, Zhong Wuxiao terlihat meneteskan air mata, dia panik, dan dia tidak menyangka kekuatan Nangong Yukin begitu kuat. Rasa sakit yang parah dari dadanya, darah menyembur keluar dari dadanya di sepanjang bilah yang dingin, aum. Tan Yun mengerang lagi, dan cakar kanannya tiba-tiba menggenggam pedang yang menancap di sisi dadanya. Mata Dewa Hongmeng, Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan cahaya merah aneh keluar dari pupilnya. Dia dapat dengan mudah mengendalikan murid surgawi Hongmeng dari pembudidaya tingkat ketiga di alam pemurnian jiwa, tetapi dia tidak dapat memiliki efek sedikit pun pada Nangong Yukin. Jelas, Nangong Yukin, yang berada di alam jiwa janin tahap kesempurnaan, memiliki jiwa yang lebih kuat dari Tan Yun. Aduh, tiba-tiba, Nangong Yukin mengerang kesakitan, jantungnya kambuh, ketika melihat wajah Tan Yun merintih kesakitan, hatinya seperti diiris pisau. Ketika dia kehilangan kesadaran untuk sesaat, Tan Yun mengepalkan pedangnya dengan tangan kirinya dan mengangkat tangan kanannya ke atas. Tiba-tiba, nyala api Hongmeng sepanjang 9 kaki menyapu Nangong Yukin dan menyelimuti Nangong Yukin. Ah! Di lautan api, Nangong Yukin menjerit kesakitan, melepaskan pedang di tangan halusnya. Jika bukan karena kekuatan kematian berputar-putar di sekujur tubuhnya, jika tidak, dia akan terbakar habis-habisan pada saat bakatnya. Dung! Ruang bergetar, dan gelombang kekuatan spiritual seperti ular sanca terjalin dengan kekuatan kematian, melingkari tubuh Nangong Yukin. Cincin Nangong Yukin berkedip, pedang terbang keluar. Dia menginjak pedang terbang dan melangkah ke langit. Saat dia dengan cepat melarikan diri dari api Hongmeng, Tan Yun meraung di langit, matilah. Tan Yun dengan paksa mencabut pedang terbang yang menancap ke tulang dadanya dan melemparkannya ke langit. Pedang terbang hitam itu sepertinya menembus kehampaan dan menusuk jantung Nangong Yukin. Nangong Yukin, yang baru saja melarikan diri dari api Hongmeng, terlalu takut dan menghindar. Ketika tubuhnya berbalik untuk menghindari, tetapi pedang itu meninggalkan luka di tulang lengan kirinya. Darah keluar dari lukanya. Kiner, gunakan kekuatanmu yang sebenarnya dan bunuh dia. Sugeyu memerintahkan dengan keras di peron tinggi. Ya guru, sakit hati Nangong Yukin hilang begitu saja. Dia menginjak pedang terbang, dan mengambil pedang terbang hitam, menatap Tan Yun, dan mengatakan, hari ini kamu pasti akan mati. Bajingan bau, apakah kamu mati atau aku yang mati, itu tergantung. Ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi tenang. Ketenangan itu mengerikan. Matanya berubah dari kemarahan menjadi ketenangan yang cepat, dan matanya setenang air yang tergenang. Zhong Wuxiao menyaksikan dada Tan Yun terus mengucurkan darah,
air mata menetes, dan dia tahu bahwa Tan Yun benar-benar ingin membunuh. Pria yang dicintainya hanya akan begitu damai ketika niat membunuhnya mencapai titik ekstrim. Formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Sudut mulut Tan Yun dipenuhi dengan darah, dan sementara rambutnya berkibar, 11 pedang terbang yang luar biasa dari senjata roh dengan atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, dikeluarkan dari cincin alam semesta, tergantung di sekitar platform tinggi. Diameter setiap pedang terbang mencapai 300 kaki. Pada saat yang hampir bersamaan, di mata 9 jiwa janin Hong Meng di kolam Tan Yun, 18 sinar cahaya Hong Meng ditembakkan, dan berkumpul. Setelah bergegas keluar dari tengah alisnya, mereka berubah menjadi 11 helai dan masing-masing masuk ke dalam pedang terbang. Benar, itu dia. Murong Sishi di belakang Tan Yun tiba-tiba gemetar, meskipun dia percaya bahwa Tan Yun telah membeli 11 pedang terbang buatannya sendiri, tetapi ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri ketika semua muncul di tangan Tan Yun, dia masih terkejut. Itu hanya formasi pedang belaka, belum cukup berurusan dengan muridku, itu benar-benar aneh. Zhu Geyu mencibir. Jelas, dia sangat tahu kekuatan Nangong Yukin. Alasan mengapa dia begitu sombong adalah karena Nangong Yukin telah belajar seni rahasia dari istana kota sehingga hanya orang suci dari istana jiwa abadi yang memenuhi syarat untuk berlatih sutra kenaikan jiwa. Tidak hanya itu, yang mengejutkan Zhu Geyu adalah karena Grandmaster menemukan salinan di medan perang para dewa 80.000 tahun yang lalu, seni pedang yang tidak lengkap dan tidak diketahui yang tersisa dari pertempuran para dewa, tidak sampai 3 tahun, lalu bahwa para dewa dan roh pergi dan tidak ada yang bisa mengerti. Tidak ada yang bisa berlatih. Tapi setelah Nangong Yukin pertama kali melihat Wuming Sword Art, dia bisa memahaminya. Dan dalam 3 tahun terakhir, dia telah mengolah Divine Soul Soaring Scripture dan Nameless Sword Art pada saat yang sama, menja kekuatan nomor 1 di Istana Jiwa. Oleh karena itu, Zhu Geyu sangat yakin bahwa Tan Yun jelas bukan lawan Yukin. Kalau bukan, penyakit jantung Yukin kambuh lagi, menurutnya Tan Yun sudah tewas. Pada saat ini, 11 pedang terbang tiba-tiba berputar dengan cepat dalam cincin melingkar, meledakkan tirai besar cahaya Hong Meng yang panjangnya ratusan meter, dan berubah menjadi susunan pedang Hong Meng Tu berdiameter 300 meter, membuat kekaguman Nangong Yukin. Begitu formasi pedang keluar, Sen Subing tahu bahwa tekanan yang diberikan Nangong Yukin pada Tan Yun terlalu besar. Karena Tan Yun tidak menggunakan formasi pedang saat dia melukai Tuan Muda Ruyan, kekuatan di peringkat 10 di gerbang dalam Sekte Abadi. Sekarang Tan Yun dan Nangong Yukin bertarung, mereka telah menggunakan formasi pedang, dan Sen Subing memutuskan bahwa ini adalah pertarungan hidup mati. Setelah formasi pedang ilahi Hong Meng muncul, itu menghalangi pandangan semua orang. Bahkan Zhu Geyu, Ruyan Wuji, dan Tantai Xuanzong tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalamnya. Mereka bertiga, sebagai tetua dari 2 sekte dan 1 istana, sangat akrab dengan berbagai formasi pedang, tetapi ketiganya mengerutkan kening saat ini, bahwa mereka tidak mengenali formasi pedang yang digunakan oleh Tan Yun. Nangong Yukin mengerutkan kening dan mendapati dirinya dalam keadaan campur aduk. Perpanjangan ruang dan waktu. Dia melihat sekeliling ke 11 pedang terbang jauh di dalam kekacauan, dan menemukan bahwa diameter susunan pedang telah mencapai 3.300 kaki. Bagaimana ini mungkin? Nangong Yukin tiba-tiba ciut, melihat bahwa Tan Yun tidak perlu menginjak pedang terbang, dia melayang ke udara, melayang 300 kaki di depannya. Formasi yang hebat, Nangong Yukin bergumam. Tan Yun berdiri di udara, senyum kejam terlihat dari sudut mulut yang berdarah. Jalang, kau menyakitiku dengan pedang, hari ini aku akan menghancurkan tubuhmu. Jalang, mata Nangong Yukin semakin dingin. Saya adalah putri dari dinasti suci Nangong yang bermartabat,
Anda berani mengataiku jalang? Hari ini saya akan memotong lidah Anda. Tan Yun berteriak, penjara kayu. Tiba-tiba, di tengah kekacauan, ada deru lolongan, dan aura pembunuhan yang menggelegar menyelimuti Nangong Yukin. Nangong Yukin tiba-tiba menatap ke langit, melihat kekuatan kayu seperti piton hijau dalam kekacauan, muncul dari kekosongan kekacauan, berubah menjadi tangan besar yang mencoba meraihnya. Nangong Yukin merasa bahwa tangan raksasa-raksasa itu telah mengunci dirinya, dan tidak bisa menghindar, hanya bisa menghadapi. Kekuatan kematian yang melonjak dari tubuhnya hitam pekat, seperti penyihir yang turun ke dunia fana, menuangkan kekuatan kematian pada atribut pedang terbang kematian. Hancurkan! Dia melambaikan pedang di tangan kanannya, dan tiba-tiba cahaya pedang setinggi 30 kaki naik ke langit dan menebas telapak tangan raksasa di langit. Bang, bang, bang! Gelombang kekuatan kayu di telapak raksasa-raksasa itu mematahkan ratusan sinar pedang saat bersamaan. Nangong Yukin tidak percaya, tiba-tiba telapak tangan raksasa itu memegangnya erat-erat tubuhnya, hanya memperlihatkan kepalanya. Kamu bukan kekuatan kayu biasa, kalau tidak, kamu tidak akan bisa menahan pedangku. Mata Nangong Yukin, berkah formasi, kekuatan kayu Anda, di bawah premis wilayah Anda sendiri, telah ditingkatkan setidaknya 10 kali. Jalang, kamu salah, bukan 10 kali, tapi 11 kali. Tan Yun berkata dengan dingin, matilah kau. Tiba-tiba, tangan raksasa mulai menggeliat dan menyusut, dan Nangong Yukin sepertinya akan dihancurkan sampai mati. Kekuatan kecil kayu, ingin membunuh orang suci ini. Nangong Yukin dingin dan beku, dan tiba-tiba aura kuat terpancar dari tubuhnya, membuat ruangan bergetar. Ledakan. Di tengah gemuruh, di mata Tan Yun, tangan raksasa itu hancur, dan Nangong Yukin, yang penuh dengan kekuatan kematian, melangkah ke pedang terbang dan melayang ke langit. Sutra kenaikan jiwa. Tiba-tiba, aura kuno dan agung meletus dari tubuh Nangong Yukin. Segera, auranya naik dengan mantap, dan aura tak terlihat memutar ruang di sekitarnya. Pemurnian jiwa tingkat pertama. Ekspresi Tan Yun berubah tiba-tiba. Dia menilai dari aura Nangong Yukin bahwa Nangong Yukin tidak tahu jenis latihan apa yang telah dia kembangkan, tetapi pada saat ini dia meningkatkan kekuatannya ke tingkat pertama pemurnian jiwa. Kemudian, ekspresi Tan Yun menjadi lebih serius, dia merasakan napas Nangong Yukin, dan dia telah mencapai tahap kedua dari alam pemurnian jiwa. Tan Yun, kamu bisa mati di bawah kode rahasia istana kota istana abadi jiwaku, dan kamu akan mati tanpa penyesalan. Sudut rok Nangong Yukin bergerak tanpa angin, dia seperti iblis wanita yang turun ke dunia, menatap Tan Yun di matanya, menafsirkan kekejaman dan ketidakpedulian. Nangong Yukin tiba-tiba menamparkan Tan Yun dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, kehampaan dengan radius 200 kaki menggelinding seperti air mendidih. Tangan raksasa setinggi 10 kaki yang dipadatkan oleh kekuatan kematian, menamparkan Tan Yun dalam keadaan cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa menghindar. Tan Yun berdiri di udara, dengan kekuatan spiritual emas mengalir di lengannya, telapak tangannya membawa bola kekuatan spiritual emas dengan diameter 3 kaki, dan tiba-tiba meluncur ke arah telapak raksasa kematian. Bang boom! Saat bola cahaya kekuatan spiritual bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan kematian raksasa, itu seperti putaran matahari keemasan yang meledak, dan untaian bila angin kekuatan spiritual emas mengamuk di kehampaan. Aura kematian memudar selama beberapa menit, dan hanya berhenti di kehampaan, sebelum mengarah ke Tan Yun lagi. Langkah Dewa Hongmeng. Wajah Tan Yun serius, dan tubuhnya mengambil kesempatan untuk menghindar, tetapi sedikit telat, dan dipukul oleh telapak tangan raksasa kematian di bahu kirinya. Segera, bahu kiri Tan Yun meledak, daging dan darahnya terbang melintasi tubuhnya, dan dia jatuh di platform tinggi seperti meteor. Di tengah suara keras, platform tinggi bergetar,
dan di luar susunan pedang ilahi Hong Mengtu, Tan Tai Xuanzong, Ruyan Wuji, Zhuge Yu, Zhong Wuxiao, dan bahkan semua orang, saraf mereka tegang. Semua orang tidak tahu apakah Tan Yun atau Namong Yukin ditembak jatuh. Tan Yun mengeluarkan seteguk darah, berdiri dengan gemetar dari tanah, dan naik ke udara lagi dengan rambut acak-acakan. Tubuh yang kuat, kamu tidak mati. Namong Yukine mengerutkan kening. Bagaimana aku bisa mati jika aku tidak membunuhmu jalang? Tan Yun mengerikan seperti hantu. Kematianmu akan datang, dan kamu masih berani mengolok orang suci ini. Suara Namong Yukin terputus oleh serangkaian raungan mematikan. Pengetahuan emas, hilangnya air, penghancuran api, remukan tanah, daem. Tiba-tiba, dalam kehampaan yang kacau, kekuatan emas dengan diameter 10 kaki, seperti kesengsaraan kepunahan dunia, ada sebanyak puluhan ribu, dengan kekuatan merobek kekosongan, menuju Namong Yukin. Segera setelah itu, kerucut es biru sepanjang 3 kaki di kehampaan, dengan aura kekerasan, datang ke Namong Yukin. Pada saat yang sama, lautan api dengan radius 3 li muncul di langit, dan lautan api berubah menjadi piton api sepanjang 100 kaki, meluncur dengan kecepatan tinggi, dan setelah memblokir semua sisi Namong Yukin, tiba-tiba bergegas menuju Namong Yukin. Pada saat ini, kekuatan tanah coklat di langit, seperti lapisan awan gelap coklat setebal 100 meter, menyelimuti Namong Yukin, membentuk gunung coklat setinggi 300 meter. Tampaknya bisa jatuh kapan saja, menghancurkan Namong Yukin sampai mati. Namong Yukin mencibir, emas, kayu, air, api, dan tanah, setiap atribut lebih dari 10 kali lebih kuat. Bunuh. Dia menginjak pedang terbang, dan tubuhnya terjalin dengan kekuatan kematian dan kekuatan spiritual. Kecepatan bergeraknya sangat cepat sehingga menjadi 3 bayangan pada saat yang sama, seolah-olah ketiganya muncul di kehampaan. Sementara pergelangan tangannya berputar dengan cepat, serangkaian sinar pedang hitam yang panjangnya ratusan kaki, seperti kelopak hitam, membesar dari sekelilingnya, menelan puluhan ribu kaki kekuatan emas. Saat dia melakukan sutra kenaikan spiritual, pada saat ini, kekuatannya telah meroket ke tingkat kedua dari alam pemurnian jiwa yang menakutkan. Kekuatan setiap cahaya pedang yang dia tunjukkan cukup untuk dengan mudah membunuh seorang praktisi di alam jiwa janin. Cukup untuk melukai seorang kultivator di alam pemurnian jiwa. Ditemani oleh suara emas dan besi yang berpotongan, kekuatan emas, setelah terkena pedang kematian, runtuh tak terlihat. Bum-bum. Dalam suara ledakan yang keras, es biru yang pecah melesat ke segala arah, tetapi itu adalah kerucut es yang diubah oleh kekuatan air. Itu terkoyak dalam serangan cahaya pedang Namong Yukin, dan berubah menjadi tembakan es yang pecah di seluruh langit. Ketika Namong Yukin akan memotong piton api yang membombardirnya dari segala arah, Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi ular api dengan panjang puluhan ribu kaki di kehampaan. Sangkar pedang dengan radius 50 kaki, memenjarakannya. Bunuh. Hai. Ketika raungan keras terdengar, puluhan ribu pedang api kedap udara yang telah mengepung Namong Yukin, dengan kejam ke arah Namong Yukin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.